Akhirnya Aliudin telepon. Wah pokoknya para pemain-pemain telepon. Saya nggak berani. Aduh saya bingung nggak berani karena udah ada di media kan. Betul. Aduh, gua udah ngorbanin. Perasaan gua juga di Jakarta pilihan utama kan, di timnas juga pilihan utama. Pas balik ke Bandung malah nggak dihargain. Betul. Kang Atet tuh sang legend Persib Bandung. Nih fotonya, foto di mana final nih, kalau nggak salah yang atas nih, final di Palembang dan menjadi juara nih. Oke. Yang tengah di GBK ini Piala Presiden. Piala Presiden. Juara nih. Oh iya ada Zulham. Ini Piala FC atas. Sebenarnya banyak koleksi tapi di rumah Cianjur. Karena ada foto saya juga bersama dia kan, tapi ya main di Persija. Jadi rumah di Cianjur itu kita beli rumah hasil dari Persija dan Timnas, makanya kita bikin di sana. Nah foto-fotonya tuh foto-foto yang waktu main di situ. Persija di Timnas di sana semua. Nah ini hasil rumah ini hasil dari Persib. Makanya foto-fotonya Persib. Keren kan? Kang Atet nih salah satu legend Persib karena ya dia sudah membawa juara Persib Bandung di tahun 2014 di SL, 2015 Piala Presiden. Nah kesibukan sehari-hari Kang Atet nih kadang ke Jakarta bareng main sama kita kan komunitas dan juga dunia politik ya. Nah bisa diceritain nggak awal mula Kang Atet ini memulai meniti karir kok tiba-tiba bisa langsung ada di Persija kala itu? Iya, ya saya berangkat dari SSB di Bandung sebenarnya Cap ya, di Bandung di SSB Uni sama Eka juga, sama Jana Arif juga. Sebenarnya walaupun mereka senior saya, gitu. Saya aslinya kan dari Cianjur nih, dari Cianjur. Saya memberanikan diri untuk pengen sekolah SSB nih. Nah kalau di kampung kan waktu itu belum ada. Karena saya merasa punya kemampuan gitu, punya potensi gitu, walaupun orang tua juga sebenarnya tidak mendukung. Daripada sekolah SSB apaan sih, mending pesantren aja kan. Kalau di kampung kan kayak gitu. Cuman saya merasa potensi saya perlu dikembangkan nih. Gitu. Akhirnya saya cari link dan orang tua saya juga cari link, berangkatlah ke Bandung gitu, diarahkan di salah satu SSB namanya Uni. Di sana kita tinggal di mes nih sama Eka juga. Oh, Uni itu ada mesnya? Dulu ada mes. Masih lapangannya di Karapitan. Tapi zaman Belanda, Cap. Saya pikir itu datang ke sini kos atau ngontrak atau tinggal di rumah keluarga. Ternyata ada mesnya juga ada mes, itu ya. Karena memang itu kan peninggalan zaman Belanda. Jadi lapangannya pun lapangan pasir. Betul kan? Ya, zaman itu kan bangunan Belanda gitu. Cuman ada mes-mesnya gitu. Jadi itu diperuntukkan untuk orang-orang luar Bandung sebenarnya. Sampai sekarang tuh masih pakai mes. Udah dijadikan apartemen, udah sejarahnya panjang banget. Tapi SSB Uninya masih ada. SSB Uni pindah sekarang ke mana? Ciwasra ya. Pindah ke sana, dia beli lahan lagi di sana. Jadi pindah ke sana. Padahal sejarahnya lebih panjang di sini sih sebenarnya. Nah kita tinggal di mes di sana gitu. Saya sambil latihan, sambil sekolah bola. Sambil sekolah bola dan sekolah formal juga. Jadi tiap hari ya karena memang tujuan dari kampung ke kota ini kan untuk mengejar prestasi gitu. Jadi ya itu aja gitu, main bola terus tiap harinya gitu. Jadi makanan sehari-hari lah sampai akhirnya kesempatan itu datang gitu. Pernah ikut Hawarnas, pernah ikut Suratin bawa juara juga Persib Bandung. Iya, Suratin. Suratin Persib. Nah, abis Suratin kan ada seleksi nih untuk timnas langsungnya ke Jakarta. Kita berangkat dari Bandung tuh 13 orang. Salah satunya siapa itu yang jadi berhasil? Hanya saya aja yang tertinggal dari 13 pemain perwakilan Jawa Barat itu. Waktu itu persiapan pra Piala Asia. Usia 18 bareng Boas ya? Boas.
bareng Boas, bareng Bobi Satria gitu. Nah, Itu angkatannya itu. akhirnya lolos. Lolos, akhirnya saya ikut, stay lah di sana kan gitu. Oke. Stay di sana. Selesai Piala Asia kita lolos untuk Piala Asia usia 20. Nah, kita ada latihan jangka panjang tuh, dilatih sama Peter White. Oke. Nah, dilatih sama Peter White. Piala Asia berjalan, kita nggak lolos. Cuman si usia 18 tahun ini produksinya untuk jangka panjang gitu. Oke. Nah, kalau jangka panjang kan latihan aja jenuh tuh. Betul, Nah, betul. Dari PSSI ada rencana mau diikutkan kompetisi Liga 1 kalau dulu. Kalau sekarang Liga 2 mungkin. Makanya ke Bantul kalau. Oke. Dibantu lah itu. Nah, oke. Ya kalau kita pemain kan ngikut aja. Betul. Akhirnya yang lain berangkat, nah saya malamnya ada di kontak sama Pak Manila. GK Manila. Sebenarnya sih udah duluan tuh Iksan. Iksan kembar itu kan? Iksan kembar itu, cuman kan Iksan tuh kembar tapi yang dipanggil Iksan. Iksannya kan? bukan imamnya, yang almarhum, imamnya yang almarhum. Imam. Iksan lah yang dipanggil duluan. Nah, saya tuh malamnya sebelum besok berangkat tim ini ke Bantul. Kan dilema juga kan, di satu sisi saya ditelepon sama Persija, ya kan? Kesempatan kan? Betul. Sementara kalau saya ke Bantul, saya belum tentu dapat kesempatan ini lagi kan. Betul. Saya tanpa pikir panjang saya ambil tuh kayak Persija. Malam-malam saya bawa koper kabur pindah ke mes. Yang mesnya masih di benteng. Nah, pas itu kan Atep kan nih jiwanya memang Persib Bandung kan. Yang saya tahu nih orang Jawa Barat nih kalau mau jadi pemain bola Persib Bandung. Nah, ketika itu nggak ada pikiran dua kali bahwa kalau saya ambil Persija ini di Bandung seperti apa nantinya? Enggak, sebenarnya belum ada pemikiran ke sana. Karena masih usia muda mungkin. Nah, walaupun saya tuh keinginannya juga sama halnya dari manajemen Persija juga ngontek saya juga gitu. Udah Tep jangan kemana-mana gitu. Ibaratnya dikunci aja dulu. Tapi ditungguin malah nggak ada kan gitu. Malah yang ada manajemen Persib itu Ari. Sempat kesal juga tuh itu. Gitu. Makanya ketika dapat kesempatan itu ditelepon sama Pak IGK Manila. Udah langsung berangkat malamnya. Paginya dicari saya. Jadi itu awal cerita mula masuk Persija. Jadi yang belum mungkin ada yang separuh sudah tahu, yang belum tahu juga inilah cerita awal mula Kang Atep masuk ke Persija. Nah, di Persija ini saya juga baru tuh sama-sama kita kan, sama-sama Persija. Jadi memang Kang Atep ini pemain muda bersama Iksan, Mulki ya kan. Leo juga. Nah, habis itu memang punya kualitas. Tapi memang namanya Persija, saingan memang berat. Memang berat. Dan Kang Atep ini salah satu pemain yang sangat disiplin, pemain muda. Nggak neko-neko, di kamar aja, latihan pun nambah. Cuman memang dulu itu kita masih pakai 352 ya. 352 kan waktu itu juga saya karena memang saya diperbincangkan, saya ditarik untuk ke timnas, akhirnya saya kena skorsing cap setahun. Oh iya, waktu itu kan skorsing setahun. Gara-gara nggak mau ke Bantul ya. Cuman kayak itu manajemen betul. Manajemen dari PSSI itu teleponin terus ke saya juga, ke orang tua saya juga, ngebujuk orang tua, ngebujuk Pak IGK Manila juga untuk saya suruh balik gitu. Sempet tuh goyah juga, ya udahlah saya balik juga karena nggak main kan setahun kan. Karena di sini juga saya nggak main. Orang tua saya tuh. Jadi ini juga gitu. Ditelepon juga bilang suruh Atep kembali. Orang tua udah Tep, mau saya balik ya, kamu bakal gini. Aduh, gimana ya? Sementara hati saya udah ada di sana gitu. Malas juga kalau saya ke sana juga belum tentu saya dapat kesempatan lagi balik ke Persija. Akhirnya saya memberanikan diri ngomong ke Pak IGK Manila kan. Pak, gini. Akhirnya Pak IGK Manila juga dengan berat hati. Ya udah nanti katanya sok aja. Tapi nanti balik lagi ya gitu. Iya Pak, besoknya saya berangkat malamnya nih. Malam ini Pak IGK Manila ke kamar. Tep, gak usah lah ya katanya. Udah biarin gaji tetap bagi full, bonus juga dapat. Saya makin goyah. Udah saya ambil kan di sini. Tapi itu 1 tahun ya nggak main ya? Berapa tahun Atep di Persija? 3 tahun. Berarti sama-sama keluar sama saya juga kan? Sama. Saya ke Persib, Ket ke Kediri. Nah di tahun keberapa itu dapat kesempatan? Tahun kedua. Kedua ya? Pas Pak Sergi dulu. Kan habis Yuri, Om RD habis itu Sergei kan? Habis itu Sergei, kan kita masuk 2005 tuh. Iya. Sergei masuk 2006, Pak Rahmat masuk 2007. Iya, Sergei dulu.
Nah, mulailah dapat kesempatan main-main. Habis itu apa yang membuat sebelum ke Persib nih, sebelum ke Persib soal asmara ya kan. Nah ini kan kita udah tahu bahwa istri dari Kang Atep ini memang anak Persija ya kan, Jakarta, dan itu memang dijodoh-jodohin ya. Kok bisa ada rasa langsung jatuh cinta dan menikah? Mungkin tidak cinta pada pandangan pertama mungkin. Ya. Pada awalnya kan waktu pertama saya datang itu kita ada uji coba di Menteng lawan Perbanas kalau nggak salah di sore hari. Saya waktu itu belum main cadangan, tapi saya nyender di belakang pagar. Nah kan banyak tuh supporter tuh, The Jack banyak, termasuk ya istri, istri ada di tribun gitu. Dia turun ke belakang, saya ngelirik. Aduh, ini bening juga gitu. Dia juga ngelihat. Ngelihat juga. Ngelirik aja kalau istri saya mungkin nggak ngelihat. Tapi dia sempat nanya itu siapa? Itu pemain muda gini-gini. Oh udah gitu. Tapi saya juga sadar diri bahwa saya pemain baru, pemain muda, dan pemain-pemain Persija juga sebenarnya banyak yang ngincer istri saya juga kan. Tapi kan Atep di situ kan memang terkenal yang namanya nggak neko-neko, ya kan, orangnya yang memang disiplin. Jadi kita juga ini pemain lainnya mikir, Atep ini fokusnya ini kok tiba-tiba lah, kok udah jadian dan menikah itu kan, itu yang kita kaget juga kan. Nah itulah hebatnya yang orang diam-diam itu. Itu menikah di tahun berapa? Jadi gini, kayak waktu itu ya kita pacaran ketika saya di Persija itu pacaran juga kita by phone aja gitu, ketemu juga jarang sebenarnya karena fokus utama saya justru saya ingin mengejar karir sepak bola kan gitu. Ketemu jarang, cuman saya bicara gini, kalau saya pindah ke Persib, saya harus nikah dengan dia. Mungkin ucapan adalah doa ya gitu. Karena ya kan tau lah kalau pindah ke Bandung itu godaannya luar biasa gitu. Apalagi saya datang ke sini itu kan dengan ada popularitas gitu kan. Waktu itu juga saya kan baru ganti mobil juga, baru mobil duit juga mungkin banyak kan. Siapa sih yang nggak ngincer kan gitu. Cuman ya itu tadi, pokoknya pas ke Persib saya harus nikah sama dia. Akhirnya setengah musim saya beneran nikah sama dia. Itu nggak ada yang seperti Atep bilang tadi, bayangan ketika main di Persib nih kalau nggak buru-buru nikah nih bisa kayak begitu tadi yang bilang Kang Atep tadi. Itu udah ada di pikirannya memang? Udah ada. Ya karena saya orang Jawa Barat lah kayaknya. Terus juga beberapa tahun di Bandung. Maksudnya meniti karir di SSB kan gitu. Jadi tahulah seperti apa gitu. Ya masyarakat ataupun orang-orang terhadap Persib itu terhadap pemainnya kan gitu. Saya udah bisa menebak gitu, makanya ini kalau enggak kan malah bisa berbahaya nanti kalau malah nggak fokus kan, karena nggak ada yang jaga. Makanya alhamdulillah ketika saya punya rencana itu dan ya rencana itu lancar semuanya dan walaupun saya sudah mempersiapkan gitu kan, sudah mempersiapkan rumah ya di Cianjur, yaitu hasil dari Persija dan timnas saya buatkan rumah yang gede lah gitu, gede. Tapi istri nggak mau tinggal di sana kan gitu. Cuman ya udah kalau nggak mau tinggal di sana, berarti kita tinggal di Bandung. Cuman konsekuensinya kita nggak punya rumah gitu. Ya udah nggak apa-apa. Awal mula. Kita ngekos. Ngekos satu kamar gitu, kamar mandi pun di luar gitu. Ya namanya baru berkeluarga kan. Ya mungkin istri juga kan takut kan gitu. Ya udah kita nikmatin aja gitu. Berjalannya waktu ada rezeki lagi baru beli rumah. Dan kita saya tuh dan di sana kita beli secara bikin secara cash kan karena memang ada uangnya. Nah kalau di sini kita ya otomatis kita harus ibaratnya kredit lah kayak gitu. Tapi kredit kita jangka waktu berapa tahun lah. Akhirnya kita kos dulu. Terus kita ngontrak rumah setahun. Nah akhirnya kita cari rumah untuk beli. Yang dapat di sini. Langsung di sini beli rumah di sini karena waktu itu saya pernah ngekos di Buah Batu.
terus pindah ke Antapani sebelah gitu. Ngerasa nyaman tuh di Antapani gitu kan. Akhirnya belilah. Akhirnya nyari yang daerah-daerah sini dan kebetulan waktu itu ini baru dibangun. Ini tahun 2000, kalau nggak salah 2008 kali ya. 2009. Belinya sih pindah kita 2010. Belinya sih dari 2009. Masih nggak begini juga kan, masih banyak yang lahan kosong. Sawah kan ini, sawah depan lapangan. Yang depan ini. Sebenarnya kan rumah ini tuh ya ditinggalkan sama apa ya? Sama ya ini developernya ini gitu, makanya depannya kurang kurang rapi gitu, tapi belakangnya udah jadi. Nah, Boboto sendiri nih tahu nggak istri seorang Kang Atep nih The Jack awalnya? Ya awalnya mungkin nggak tahu, tapi setelah kesini kan ada pemberitaan juga, akhirnya tahu. Sebenarnya kan bisa dibilang Romeo and Juliet itu kan saya. Aslinya ini. Kan saya. Betul. Baru difilmkan kan, gitu, ada Romeo and Juliet yang lainnya. Betul. Kan, gitu. Sejarahnya sih ini, karena memang ya pemain dan supporter bisa menikah dan itu beda ini kan daerah kan, Persib dan juga Jakarta, Bandung yang juga Jakarta. Nah, yang mengajak Kang Atep masuk ke Persib ini siapa? Pertama yang menghubungi. Jadi sebenarnya lucu juga kayak gini. Waktu itu kan saya sebenarnya belum ada niat untuk ke Persib waktu 2007-2008 itu. Cuman karena saya bersahabat ini kan dengan Eka dan Erlangga kan gitu. Karena kita di timnas bareng-bareng gitu. Bareng. Saya sama Erlangga di timnas usia 20 juga bareng gitu. Jadi persahabatannya cukup kuat. Nah, waktu itu Erlangga kita lagi nggak ada kompetisi. Erlangga ngajak, Tep, kamu di mana? Saya di Cianjur gitu. Waktu pulang libur tuh. Ke Bandung yuk katanya. Ngapain? Ya main aja. Kita telepon Eka, kita tidur di rumah Eka aja gitu. Itu kan awal-awal musim tuh, lagi rame-rame pencarian pemain gitu. Padahal sebenarnya saya udah dikunci juga sama Persija sama Pak Bajuri juga. Ya udah, saya berangkat dari Cianjur, Erlangga berangkat dari Bandung. Kita ketemu di Bandung gitu. Erlangga dari Jakarta. Erlangga dari Jakarta, kita ketemu di Bandung. Kan telepon Eka dulu. Iya, sok aja. Ternyata Eka ngejebak kita gitu. Ngejebaknya gini. Dia telepon Pak Haji Umu. Oh, itu udah Pak Haji Umu itu. Ya, Pak Haji Umu baru jadi manajer itu. Eka telepon Pak Haji Umu. Pak Haji, Atep mau ke Bandung sama Erlangga gini. Nah, kita kan nggak tahu. Kata Eka, Tep, udah kamu di Hotel Homan aja katanya. Kata Eka. Hotel Homan yang di Asia Afrika kan gitu. Lah kok di hotel gitu? Ya udah nggak apa-apa, udah disiapin gitu. Gak usah di rumah kamu aja gitu. Maksudnya biar ini. Enggak, udah di situ. Kamu di situ aja sama aja. Masuklah kita situ sama Erlangga gitu. Dia mah nggak ikut, cuman nemuin aja. Habis itu pulang. Besok paginya dateng Paju. Nggak bisa apa itu ada. Bisa apa orang langsung begini. Dan kontrak sudah habis memang. Udah habis. Tapi kan saya ada komitmen komunikasi ya. Ada komitmen sama bahwa mau perpanjang. Waktu itu karena saya ngerasa saya belum siap untuk ke Bandung lah waktu itu. Betul. Karena ya maksudnya di Persija juga belum jadi pilihan utama kan gitu. Jadi kalau ke Bandung itu kan memang mentalnya benar-benar harus siap kan gitu. Ya udahlah ditodong kayak gini nggak baju akhirnya gini. Bareng sama Erlangga. Ya sebenarnya saya dulu sebenarnya gitu. Cuman saya bilang ya sekalian apa gini. Oh ya udah katanya gitu. Akhirnya karena Erlangga juga sebenarnya Erlangga juga mau ke Persija. Karena kan bapaknya Pak Bambang itu kan pengurus Persija kan gitu. Nah itu udah nggak mikir dua kali Atep pas ditodong Pak Haji Umu tuh. Udah di sini aja nak. Sebenarnya mikirnya waduh gimana nanti Persija kan walaupun ya kalau zamannya sekarang ya mungkin habis juga saya karena eranya sosial media. Tapi kan kalau dulu belum ya masih media cetak gitu. Ditodong gini ya pilihannya saya nelfon orang tua dong gitu. Masih komunikasi. Nelfon bapak, Pak gimana gini. Terserah katanya. Di Bandung lebih dekat sih katanya. Aduh, makin bingung lagi kan gitu. Tapi memang Atep udah punya namanya kita putra daerah kan, pengen sekali membela kan. Cuman ya melihat situasi kan, kita udah sukses di luar belum? Takutnya kita belum masuk, kita nggak dapat tempat. Betul. Ya
bisa dibilang kan kalau Persib ini kuburan buat para pemain Betul, bintang, kan, Cap, ya? betul. Jadi kurang-kurangnya Kalau nggak kuat mental, nggak kuat habis. mental, ya karir kita malah nggak Betul, berkembang kan. betul. Sebenarnya itu yang dipikirkan. Gitu. Tapi kata orang tua bilangnya begitu, ya udah akhirnya hari itu juga diputuskan berdua sama sama Erlangga. Ya udah dia diperkenalkan langsung di wartawan. Aduh. Bareng-bareng padahal masih. Iya masih kesana kan saya. Akhirnya Aliudin telepon. Wah pokoknya para pemain-pemain kaget kalau telepon, saya nggak berani. Aduh saya bingung nggak berani karena udah ada di media kan. Betul. Nah yang jadi permasalahan ini barang-barang saya gimana nih? Gitu. Sementara kalau saya balik ke udah di media cetak kan otomatis orang udah baca. Iya. Kalau saya balik ke sana kan nggak enak juga. Betul. Gitu. Tahu ada pengkhianat. Akhirnya ada Bang Ijul, Bang Jul ya, yang botak. Yang sekarang di Bayangkara. Akhirnya saya, Bang, tolong dong bawain barang-barang saya gitu. Akhirnya saya ngirim mobil ke sana, dimasukin semua. Masukin ke sana, dibawa ke sini barang-barang. Perasaan Atep nih kembali ke kampung halaman, membela kampung halaman nih pasti wah senengnya bangganya minta ampun kan. Tapi juga ada sesuatu yang kalau saya gagal nih seperti apa? Beban aja. Ya pasti senang lah, apalagi itu kan mimpi saya dari kecil. Betul. Karena buat pemain Jawa Barat bermain di Persib Bandung itu sebuah impian. Betul. Apalagi impian itu sudah tercapai ketika berada di situ. Cuman kan ketika berada di situ kita mau ngapain gitu, Betul. kita mau buat apa kan gitu. Apa kita cuma numpang lewat? Muat gaya-gaya doang. Gayaan doang, apalagi untuk naikin zaman sekarang untuk naikin followers itu kan cepet main di Persib itu kan. Cuman kan itu tuh jadi beban gitu. Dan motivasi lah ya. Waktu itu justru saya pas pertama main di Persib 2007 itu pertama kali main saya nggak masuk line up ya. Pertama kali main? Oke. Itu pelatih siapa itu ya? Jaya Hartono. Oh, Pak Jaya. Saya sempat kesel nih. Aduh, gua udah ngorbanin. Perasaan gua juga di Jakarta pilihan utama kan, di timnas juga pilihan utama. Pas balik ke Bandung malah nggak dihargain. Betul. Ada kekecewaan gitu. Cuma satu pertandingan doang tapi? Beberapa pertandingan. Awal? Di awal beberapa pertandingan. Cuman saya melihatnya gini, ini kalau saya ngalah gitu terus ngadu ke siapa, ngadu ke manajemen, ngadu ke pemain, ya itu kan bukan solusi. Betul. Gitu. Ini yang harus mengalahkan adalah diri saya sendiri gitu. Ya kalau saya tidak bisa mengambil posisi inti, ada yang salah berarti dari saya. Ada yang salah, makanya saya introspeksi diri. Betul. Saya, yang bagus. Saya coba latihan nambah lagi gitu, terus dimain coba nunjukin lagi. Ya pada akhirnya dapat kesempatan itu gitu, walaupun bukan di posisi saya aslinya kan. Apa pertama? Waktu itu kan 352 kan saya biasa kalau nggak gelandang serang saya kalau 352 saya gelandang serang. Nah waktu itu saya ditaruh di wingback kiri kan. Kiri saya kan Lapeco. Kan kekuatan kaki saya kanan kan, karena di Persija juga. Karena Atep ini dikenal nih, wah sambanya ngeri nih. Dia emang skillnya ya memang dari alam lah. Susah kalau bakat alam susah emang. Skillnya apalagi kalau udah dia sambanya udah hati-hati kita. Nah, dipasang posisi bukan di posisi asli. Ya itu tantangannya. Cuman saya bilang gini, ini kalau saya nggak ambil, jadi saya terus bakalan tempat kan gitu. Akhirnya saya memberanikan diri, oke lah, saya ambil. Gitu. Walaupun saingannya waktu itu Haris Salisbury dan Siswanto kan baru naik dari Persikapas, kencang-kencangnya kan. Jadi persaingannya memang ketat dan kualitas semua gitu. Cuman ini bisa nggak nih saya ambil tantangan bukan di posisi saya kan gitu. Akhirnya saya ambil dan alhamdulillah maksudnya alhamdulillah berhasil gitu. Di posisi itu saya menyingkirkan Haris Salisbury yang spesialis kaki kiri. Sama Siswanto juga gitu, dan mainnya juga ya bukan hanya sekedar main biasa. Ketika itu menang langsung dan memang dominan saya di kiri itu gitu. Karena memang sama sih sebenarnya ya, posisi di sayap sama back kiri itu sebenarnya sama sih. Sama. Cuma dari turunnya aja bertahan nih, yang back ini bertahannya kuat. Iya, karena waktu itu saya chemistry sama Eka kan udah terbentuk, terbangun dari kecil ya, dari timnas juga. Jadi enak kalau saya kan
dominannya 60 nyerang, 70 nyerang, 30 bertahan. Nah, gimana caranya ini bisa seimbang nantinya, akhirnya banyak di cover sama Eka kan, sama Haryono. Makanya saya dominan nyerang. Nah, apalagi dominannya kan kaki kanan nih. Kalau posisi kiri enak tuh nekuk-nekuk ke dalam kan. Ya makanya kekuatan kaki saya kan kanan, jadi lebih enak tuh nekuk shooting kan itu gitu. Jadi ada banyak gol juga kan. Pas pertama bermain tuh perasaan Atep tuh wah, selesai main tim menang, bangga. Boboto anunya seperti apa? Iya pasti bangga lah, karena satu bukan di posisi, akhirnya saya mendapatkan tempat di posisi dan itu, pas main kan, bagus lagi. bisa membuktikan kan, itu yang luar biasa kan. Kalau di posisi aslinya bermain bagus, menang ya mungkin wajar lah ya. Tapi kalau bukan di posisi aslinya terus main bagus, menang, kontribusinya juga besar, itu luar biasa. Okay. Terus Boboto, wah dulu belum ada medsos ya, masih cetak. Nah itu seperti apa tuh waktu pertama kali Atep main dan mereka melihat, wah putra daerah seperti ini ternyata. Iya, karena sebenarnya kan saya tuh bisa dibilang pemain yang dirindukan kan gitu. Karena ya pemain yang hilang lah bisa dibilang. Apalagi hilangnya ke Persija lagi kan. Itu benar-benar. Akhirnya saya balik dan bisa membuktikan mereka seperti ada harapan baru ataupun ada idola baru kan gitu, walaupun putra daerah lagi kan. Putra daerah kan gitu. Wah, ya tentu antusiasnya seneng, walaupun waktu itu belum ada sosial media, tapi ya sudah kenal Atep lah di mana-mana kan. Kenal gitu. Jadi ya nggak sia-sia lah ngambil saya gitu. Akhirnya ya itu saya berada di posisi wingback kiri selama satu musim itu gitu. Pelatih Pak Jaya itu. Pak Jaya akhirnya ya jadi pilihan utama gitu, yang tadinya. Ya itu tadi ya, kalau kita kalah dengan keadaan, kita menyerah, ya udah kita selesai. Tapi kalau main di sebesar klub Persib Bandung, waduh. Ya bener kata Atep, kuburannya para pemain bintang. Iya. Banyak pemain bintang yang main di Persib nggak kuat mental, jatuh karena Persib ini memang kritik ketika memang tidak sesuai harapan, tapi ketika bagus luar biasa, ujiannya luar biasa. Nah itu dia. Nah jadi siapapun yang main di Persib mungkin harus kuat-kuat mental. Ya, saya sering bicara sama Jana Arif gitu. Salah satu syarat nih kalau mau ke Bandung, lu mending gak usah pakai sosial media. Kalaupun mau punya untuk saat ini, untuk yang saat ini. Waktu dulu juga ya. Dulu, mending dulu kan masih zaman sosialnya ini Facebook lah mungkin ya. Facebook yang pertama. Masih zaman itu. Kalaupun mau punya juga ya udah iseng-iseng aja, jangan jadi itu tiap hari buat dilihat lu ini ya nanti dampaknya akan jelek gitu. Tapi ya itu syarat utamanya gitu, karena tekanannya begitu besar kan gitu. Dan kitanya nggak fokus gitu. Tapi kalau sudah kuat mental seperti Atep, udah terlatih di luar, merantau pulang tuh udah biasa lah ya, seperti itu. Atau memang masih ada juga ya tetap perasaan? aja Cap, tetap aja kritikan apalagi kan kritikannya juga sekarang lebih banyak ke pribadi lah ya gitu. Jadi kadang-kadang apalagi kita udah punya anak istri kan, anak istri kita kan baca juga, apalagi di pemain Persib sekarang juga kan udah banyak berkeluarga. Jadi kasihan ketika ya kita tidak ekspektasi Boboto atau ekspektasi supporter tidak sesuai dengan ekspektasinya ekspektasi pemain itu, akhirnya ke keluarga kita. Nah, hal-hal semacam itu sih ya yang membuat harus mikir kembali gitu ketika ada di Persib Bandung ini. Tapi ya itu ya, seperti kalau pemain-pemain kayak kita yang memang akan suka, itu namanya tantangan, kita terima. Jadi ini yang malah tim yang bagus, gitu ya. Jadi kita itu ya kalau jelek ya silakan, tuh. Tapi kalau bagus pujiannya, kita juga nggak masalah karena udah dipuji, terbang pun nggak masalah. Nah, tapi ketika itu di lapangan kita kerja lagi. Betul. Nah kalau sekarang ini kan kita lihat di tim-tim tuh, tim semua kalau main sekali bagus, mereka terbang tuh, tapi lupa turun gitu. Padahal pertandingan selanjutnya ada lagi. Nah itu kadang yang lupa daratan. Ya mungkin di lettingan kita yang di 2010 ke bawah mentalnya mungkin udah kuat. Iya. Gitu loh. Jadi yang hal sekarang seperti ini hal biasa. Nah yang baru-baru ini kan. Ya eranya digital ya kita juga harus siap. Betul. Harus siap karena buat si pemain ketika bagus akan cepat naik. Cepat naik. Ya ketika jelek akan cepat juga turunnya. Itulah resikonya. Kadang itu lucunya lagi ketika dipuji, komen dibuka, dia komenin semua. Pas jelek tutup komen.
berarti kan belum siap jadi pemain bintang gitu. Belum siap. Kan banyak itu kan. Banyak. Banyak. Jadi saya lihat-lihat tuh pemain pas cetak gol atau bagaimana, woi, komen dia Dibuka. pas besok dia ada tutup. sampai 10 postingan ditutup tuh, astaga. Kalau nggak kuat ya jangan. Betul lah kata Kang Atep. Saya juga kepada pemain-pemain muda saya bilang boleh bermain media sosial, tapi kalian harus sudah siap. Betul. Kalian siap dipuji, siap juga dikritik. Karena pujian sama kritiknya hampir sama. Hampir sama. Kita terbang bisa tinggi sekali kan. Ya kalau udah dipuji ya luar biasa. Kalau kritikan juga bisa sampai ke bawah-bawah. Ya bisa kepala kita. Nah, Kang Atep berapa tahun di Persib Bandung? Saya 10 tahun. Terakhir berarti 2008 sampai 2018. Dan setiap musimnya itu Kang Atep punya keinginan kan, kita selalu punya keinginan juara. Betul. Dan nah itu tercapai di 6 tahun. Iya. 6 tahun ya, 2015. 2014 2015. 6 tahun itu menunggu ya. Nah, setiap tahunnya itu seperti apa tuh? Penyesalan ketika nggak berhasil. Ya Persib ini kan yang dia ngerasa tim besar. Betul. Yang punya uang gitu, jadi bisa beli pemain siapa aja. Betul. Dan harganya berapapun pasti dibeli kalau cocok gitu ya. Cocok, kan. Tapi membuat tim yang kuat itu kan tidak seperti itu kayak dulu gitu. Ya kan, apalagi kita yang merasakan di dalam gitu dari 2007 2008 tuh setiap tahun hampir 80% tuh pergantian pemain gitu. Ya mungkin menurut manajemen ini adalah cara yang instan gitu, yang bisa dilakukan untuk meraih juara gitu. Sementara menurut kita ya ini salah gitu ya, untuk membangun tim itu kan kita harus bangun dulu fondasinya yang kuat kan gitu. Ya tiap tahun selalu ada target tapi meleset terus ya, paling urutannya ketiga, paling bagus kelima kan gitu. Terus aja di situ itu yaitu padahal materinya kalau dipikir wah udah gila-gilaan tuh datangin siapa aja itu kan. Kalau bicara Persib kan setiap tahun selalu menjadi daya tarik buat para pemain. Betul. Bukan hanya pemain lokal ataupun pemain asing. Betul. Rata-rata pemainnya levelnya timnas. Betul lokalnya. Udah berlabel bintang semua gitu. Tapi ya nggak menjamin, betul, nggak menjamin. Ya, kita harus bangun fondasinya dulu yang kuat kan gitu untuk membangun sebuah tim bagus gitu. Nah, cara-cara itu selalu dilakukan selama kurang lebih 5 tahun mungkin. Jadi ya mungkin sekarang juga mereka melakukan seperti itu. Jadi memang setelah di 2010 itu mulailah nggak sering mengeluarkan banyak pemain. Nah, ada beberapa kemajuan sebenarnya waktu itu. Ada beberapa pemain diajak diskusi. Oke. Nah, jadi gimana nih bagusnya? Nah, waktu itu 2013 itu kita udah ngebangun pondasi gitu. Udah ngebangun pondasi. Tinggal ditambahin berapa pemain. Diajaklah ngomong berapa pemain bagusnya gimana. Ya bagusnya kekurangan kita nih apa gitu. Oke. Kelemahan di tim ini tuh apa gitu. Jangan langsung diganti 80% pemain baru. Ya itu gak bakalan ada solusi saya bilang itu. Tapi apa nih kekurangannya? Kita cari pemain untuk menambal itu gitu. Nah, akhirnya hal itu didengar. Sehingga beberapa pemain diambil sesuai kebutuhan tim gitu, tapi tidak merombak pondasinya gitu. Menambah aja kan. Waktu itu nambahnya 2 sampai 3 pemain itu pun sesuai kebutuhan dan alhamdulillah berhasil 2014 2015. Disitulah merasa bahwa saya sudah berhasil di seorang putra daerah. Betul, saya sudah ya itu ya karena tidak semua pemain kan ya bisa merasakan juara. Apalagi di kampung halaman sendiri. Banyak mungkin yang lebih lama dari saya bermain di Persib tapi tidak mendapatkan gelar juara. Ya bisa dibilang kan hampa juga kan gitu. Tidak mendapatkan memori. Betul. Ya seperti Kang Atep lah yang 2008 sampai 2013 tuh nggak merasakan gelar juara kan? Wah, apa saya gagal kan di kampung halaman. Apalagi umur semakin tua. Iya. Nah, pas dapat gelar juara ya final di Palembang nih udah plong lah itu ya langsung. Udah plong karena ya itu ya salah satu cita-cita dan mimpi kita lah gitu. Karena saya juga pernah ngomong juga sih ketika saya balik ke Persib saya harus bawa trofi juara. Dan alhamdulillah tercapai gitu. Wah, itu cerita menarik guys dari Kang Atep nih. Dan nih Kang Atep selesai dari masih juara kan habis liga
Habis Iya. itu ada turnamen Ada Piala Presiden, Piala juara. Presiden, terus turnamen Piala Wali Kota di Padang? Di Padang, Oh. gitu kan. Cap juga di Borneo ya. Borneo. Gitu. Itu masih berlanjut. Nah, selesai di 2000 berapa Kang Atep Persib? Timnya yang Enggak, keluar dari Persib 2018 2018. Nah, habis dari Persib kemana itu Kang ke Atep? Mitra Kukar kemarin. Jadi gini, ya kalau Cap lihat ataupun baca beritanya kan cukup tragis lah. Saya keluar itu kan dapat perlakuan yang ya ditelepon aja lah gitu kan. Padahal kan saya putra daerah juga, walaupun ya buat saya sih nggak masalah kan gitu, karena itu haknya manajemennya gitu. Tapi tidak ada apresiasinya sama sekali kan, juga tidak bagus gitu terhadap pemain yang memberikan kontribusi kan gitu. Karena saking cintanya saya terhadap Persib ini, jadi saya gini, oke, saya akan melanjutkan karir saya, tapi saya tidak ingin Bertanding melawan Persib. bertanding melawan Persib. Sama lah kejadian dengan Samsul Herudin. Iya, betul. Nah, akhirnya waktu itu banyak juga tawaran kan, udah akhirnya saya lebih baik turun kasta lah, sehingga Yang penting tidak ketemu Persib Bandung. penting tidak ketemu Persib itu. Sampai segitunya guys, Kang Atep. Ya namanya memang kita bela kampung halaman tuh lah mati-matian ya boleh. Semua kita bela mati-matian. Tapi kalau kampung halaman sendiri tuh wah rasanya, apalagi kalau kita sudah membela terus kita keluar. Beda nih kalau kita dari luar dulu baru kita ketemu sama tim kampung halaman. Ya seperti malah kita yang lebih semangat kan, wow saya mau tunjukin nih. Tapi kalau udah membela terus kita keluar ngelawannya itu, aduh. Jadi percuma. Mau kan? dibilang profesional, tapi susah juga kita. Gak bisa. Ya bagusnya Kang Atep ini dia lebih memilih untuk tidak memilih klub yang bersama dengan Persib Bandung. Takutnya nanti ketemu Persib orang pikir wah Kang Atep nggak profesional nih karena ketemu Persib, daripada ada isu-isu yang begitu ya mending memilihlah untuk ke Liga 2 itu. Betul, ya kita juga nggak bisa bohongin hati kita kan. Betul. Ya, daripada ya takutnya gitu pas kita ketemu sama tim Persib main bagus cetak gol Lebih aduh nyakitin hati sendiri kan gitu. Betul. Ya udah mending ya takutnya kan, Betul. walaupun tidak belum tentu juga kan, belum tentu juga bisa main bagus cetak gol gitu. Tapi kan kalau seperti itu kan nyakitin hati. Maksudnya ya udah pilihan itu saya. Nah itu di usia berapa Kang Atep keluar 2018? Kemarin di usia 32. 33 keluar dari Persib. Iya kalau nggak salah 33. Sekarang berapa? 35? 36 ya. 36 sekarang ya. Udah tua ya. 33 iya saya 3. Dulu aduh kecil. Di Saya baru kemarin gitu di Menteng ya. pemain muda. Atep, Rijal kan. Sekarang Atep memasuki masa pensiun, lihat koran tuh aduh. Iya, perasaan baru kemarin kan ya. Rasanya Ya begitulah hidup lah. Jadi ada regenerasi. Ya regenerasinya anak-anak kita sekarang. Ya, dan era sekarang kan luar biasa karena dibantu dengan eranya digital. Betul. Kan, jadi banyak pemain yang bermain di luar itu kan suatu prestasi yang luar biasa. Nah ada satu hal yang saya lupa nih, ketika Kang Atep bermain di Persija, itu gimana di Bandung atau di kampung halaman sendiri situasi? Waktu itu ya kalau di kampung halaman sih dia mah kan nggak terlalu identik dengan sepak bola. Iya, karena juga ya di perkampungan lah gitu. Jadi saya main di Persija juga biasa aja gitu. Karena mungkin saya juga sebelumnya belum pernah bermain di Persib Persib senior gitu. Jadi tidak terdeteksi gitu loh. Jadi karena masih di junior langsung tiba-tiba ke Persija. Orang taunya ya, oh Kang Atep ini orang Bandung gitu aja kan. Beda sama kasus Eka kan. Iya. Nah, mungkin saya juga kalau main dulu di Persib senior, habis itu keluar ya mungkin itu akan jadi permasalahan besar gitu. Cuman ya bedanya kan kalau saya dari junior dulu, terus saya langsung masuk Persija, ya orang biasa aja kan gitu. Tapi setelah itu baru ya kan mungkin kalau saya sekarang pindah lagi ke tim sebelah itu Jadi menarik memang guys, ini cerita tentang karir awal mula sampai Kang Atep mendapatkan prestasi bersama tim kebanggaannya dari kecil itu Persib Bandung. Nah, memasuki masa akhir sepak bola ini kan Kang Atep masuk ke dunia politik. Nah, itu siapa yang mengajak? Awal bisa terjun ke dunia bola. Sampai saya kaget, Atep masuk politik nih, dan mau mencalonkan. Waduh. Dicemplungin sih Ken gitu. Jadi ya
kadang kita mikir gini, seorang pemain bola wawasannya di mana sih kan gitu. Iya kan gitu. Ya, di situ-situ aja kita iya, putar. gitu. Tapi kok saya tiba-tiba bisa masuk politik dan nyalonin kan gitu. Awalnya sih sebenarnya ada salah satu wakil manajer di Persib ini, dia selalu ngajak saya ketika kampanye karena dia nyalonkan di DPD. Gitu. Jadi banyak saya tuh berkeliling, terutama di Jawa Barat, karena waktu itu nyalonkannya di Jawa Barat ya. Tapi dia nggak kepilih gitu. Akhirnya dia mempersempit diri dari Jawa Barat ke Kabupaten Bandung gitu. Masanglah banner saya di mana-mana sama dia gitu. Padahal nggak belum menyalonkan, memang cuma bareng doang, nemenin doang. Mungkin apa yang ngajak saya ini dia mencoba menaikkan personal brandingnya dia gitu, kan menggandeng saya. Nah, sambil saya juga banyak berkeliling juga sama beliau ini ke belajar beberapa daerah kan gitu. Apa sih permasalahan yang terjadi di setiap daerah itu kan beda-beda kan gitu. Kok menarik menurut saya tuh gitu. Dan saya juga senang lihat acara-acara debat tuh di TV gitu tentang politik kan seru gitu. Ya akhirnya kita berjalan. Nah, saya ditinggalin lah. Dia tidak mencalonkan sama saya jadinya, saya ditinggalin, akhirnya saya sendiri karena udah banyak terpampang di billboard saya gitu. Jadi kok Atep nggak sama Pak ini lagi gitu. Akhirnya ya itu dipinang lah sama salah satu calon lagi gitu. Gimana kalau sama ini? Oh, jadi itu calon kepala daerah yang udah gandeng Kang Atep yang sampai di billboard. Bukan calon, memang calon dia mau nyalonkan juga. Tapi bukan gandeng, cuma gandeng karena buat naikin temen doang kan. Naikin aja gitu, karena habis itu ditinggal kan. Nah, adalah mungkin ngelihat aku Atep ditinggal kan gitu, akhirnya diajak lah gitu. Adalah salah satu yang waktu itu kemarin sama Bu Yena kan gitu. Ya udah diajak ngobrol. Akhirnya kita nyambung, dia ya udah kita jalan kan gitu. Walaupun saya juga kan buta kan maksudnya. Tapi ya itulah pengalaman baru dan sekarang kan pasti sudah lebih paham kan. Alhamdulillah sudah dapat pengalaman karena menurut saya kemarin tuh sekolah politik ya gitu. Sekolah politik belajar. Oh ternyata di politik itu seperti ini. Dan ternyata si pemain bola pun bisa sebenarnya kalau tapi kan Kang Atep masih jadi pemain nih. Nah, apa yang ada di benak Kang Atep nih bahwa masyarakat ini akan menyerang saya nggak? Saya masih main bola tapi saya juga udah terjun ke politik. Ya pasti ya, itu kepikiran. Cuman kemarin kan masih pandemi ya, jadi sepak bola tuh masih libur gitu. Jadi ini untuk mengisi kosongan aja. Oke. Ya kan pada kita betul. Kegiatan ada yang pindah kenapa tidak kan gitu. Ya udah kita coba walaupun ya benar sih apa ya belajar lah ya kalau nggak gagal kan kita nggak paham nggak tahu kan betul makanya ya kita jalanin perjuangannya. Oh ternyata dunia politik ini seperti ini gini alhamdulillah paham sekarang gitu. Walaupun kemarin kan gagal gitu tapi ya kegagalan kan adalah keberhasilan yang tertunda kan gitu. Kenapa ya kadang gini pemain sepak bola ini ngerasa dia tidak punya wawasan gitu, dia tidak kompeten sehingga bukan ranah saya. Padahal salah. Padahal semua orang punya kesempatan kan gitu, punya kesempatan untuk masuk ke dunia itu gitu. Karena ya kita punya modal betul. Kita punya modal ini, popularitas kita ada. Betul. Kita nggak perlu dari nol lagi. Nggak perlu dari nol gitu karena ya politik kan ya minimal kita harus dikenal dulu. Makanya kan banyak artis-artis yang masuk ke dunia politik gitu. Artis aja bisa, kenapa kita tidak bisa sebagai atlet kan gitu. Nah kenapa kok Kang Atep nggak langsung memilih 02 kan itu hari kan? Kenapa nggak Dewan dulu? Nah itu makanya. Karena baru itu kali ya? Karena baru, ya saya terlalu berani juga kan gitu. Karena saya pikir ya di politik itu segampang itu ternyata. Wow, itu luar biasa. Apalagi ini eksekutif loh gitu. Eksekutif ini ya, untuk pemain bola belum ada mungkin di Indonesia betul. Untuk masuk ke eksekutif dan prosesnya itu kan minimal dari legislatif gitu. Ya karena jadi nggak segampang itu. Nggak segampang itu makanya kemarin. Walaupun ya Kang Atep Boboto ini kan contohnya Jawa Barat dong, bukan Bandung aja kan Boboto.
tapi masih bisa kalah, berarti nggak segampang itu. Nggak segampang itu, mereka kan dukung karena saya pemain bola, bukan saya di politik kan gitu. Betul. Belum tentu ketika saya di politik mereka dukung juga kan gitu. Walaupun niatnya juga tentu untuk mengembangkan dunia olahraganya gitu. Tetapi itulah pelajarannya. Itulah pelajarannya. Tapi berarti pandangan para yang udah kenal kita, contoh supporter ini sudah bisa menilai ya. Saya dukung, benar kata-kata, saya dukung kamu sebagai pemain. Iya. Tapi belum tentu saya dukung kamu sebagai ini. Padahal dalam hati kita kan cinta matinya nih supporter sama kita karena sudah berikan sesuatu yang sangat berharga, prestasi contohnya kan. Tapi tidak segampang itu. Tidak segampang itu ya. Benar. Tapi kita harus memulai dari nol. Makanya Betul. ya kalau nanti siapapun yang mau, ayo kita sama-sama belajar lah. Betul. Seperti apa caranya gitu, meskipun kita sebagai legend ataupun sebagai orang yang dicinta itu tidak menjadi sebuah jaminan. Karena mereka juga kan menilai ya lu belum ada prestasinya di politik. Iya kan? Wah, dapat pelajaran berharga nih sebelum saya terjun dunia politik. Yang pasti niat kita kan kalau nanti terjun ke dunia politik kita ada tujuan selalu kan, ada tujuan. Kita Nah, apalagi kita ini berlahir dari dunia olahraga dong. Jadi kita memang ingin memperjuangkan dunia olahraga yang ada mungkin di daerah kita dulu. Betul. Apalagi hak pemain, masa depan pemain itu harus jadi prioritas utama untuk kita perjuangkan. Nah, untuk tahun berikutnya ada pemilihan umum nih, entah itu pilkada atau apa. Apakah ada niat lagi untuk maju? Atau itu sebagai DPR atau langsung menjadi pejabat daerah? Untuk pemilihan kan di 2024, tapi saya belum tahu nih ya. Politik ini kan dinamis, perubahannya cepat sekali gitu. Jadi untuk saat ini ya saya mengalir aja dan saya juga kan masih tetap berkegiatan sebagai ketua milenial PAN di Jawa Barat kan gitu. Artinya bagaimana caranya saya bisa mengajak para generasi muda, generasi milenial untuk produktif kan gitu. Karena milenial ini kan juga PAN ini kan juga bukan hanya memajukan di satu profesi aja, semua profesi kita bisa kembangkan kan gitu. Makanya ingin mengajak tuh mumpung ada programnya gitu. Dan kebetulan saya sebagai ketua milenial ingin tentunya mengajak kepada masyarakat khususnya generasi muda untuk bisa mengembangkan semua potensinya gitu ya. Mungkin karena saya sebagai pemain bola ingin mengembangkan potensi di sepak bolanya. Betul. Oke, kalau begitu Kang Atep, terima kasih nih. Ini bukan lagi ngobrol sedikit ya, tapi panjang, banyak hal-hal positif yang kita dengar dari Kang Atep, mulai dari karir sebagai pesepak bola, terus terjun ke dunia politik. Jadi kita sama-sama mendoakan semoga sukses. Amin. Apapun yang dikerjakan. Terima kasih.